warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faraj. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Musholah Al-Ikhlas beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu, ketua RT, bapak ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh masyarakat, orang tua kami, hadirin jamaah subuh yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah buat kita semua. Insyaallah ketika kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, maka insyaallah kehidupan kita akan terarah. Kehidupan kita insyaallah akan menjadi kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini dan keluarga-keluarga kita selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia di dunia ini dan juga tentunya berharap bahagia nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa kita semua, munajat kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa kita. Setiap kita insya Allah hafal dengan doa ini. Sering kita sebut doa sapu jagat bu. Kalau sudah doa adalah lengkap galau-galau. Jadi bapak ibu, kalau kita bingung nak doa apa, tak baca berdoa, habis sholat mungkin bingung nak doa apa, cukup doa ini baik apa. Tapi kalau bisa diawali dulu sebelum doa itu dengan tahmid dan salawat. Jadi ketika kita berdoa di awal, kalau bisa diawali harus, kalau bisa harus, karena ini merupakan adab dalam berdoa. Jadi sebelum kita minta kepada Allah, kita harus memuji Allah dulu dan juga kita harus mendoakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pendek tidak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak apa-apa, cukup. Kalau tidak hafal. Tapi kalau misalnya nak lebih panjang lagi, nak minta yang lain-lain lebih bagus lagi. Tapi paling tidak doa, kalau memang kita bingung nak doa apa, jadi jangan sampai lagi maaf kita habis sholat Rasulullah rimai, tidak berdoa dulu. Tidak berdoa dulu. Jadi kalau bisa walaupun sebentar, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang doa itu hak kita masing-masing, karena yang minta memang beda-beda. Bahwa aku pengennya yang ini, aku pengennya yang ini, gitu kan.
Tapi ya tadi diusahakan kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak berdoa, kita tidak mau tentunya dicap oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang sombong. Yang sombong. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan kalau kita tidak mau berdoa, langsung apalagi anak-anak ini, kalau anak-anak ini kan biasa anak-anak yang dewasa, kalau anak-anak kecil biasa wajar ada main. Tapi yang dewasa, yang beranjak dewasa, dibiasakan kalau bisa selesai sholat duduk dulu, berdoa dulu sebentar, walaupun zikir sedikit, mungkin astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak masalah. Yang pasti diusahakan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala selain dengan sholat, karena memang sholat itu kan sudah juga termasuk zikir, Pak. Sama saja, zikir. Dan juga itu tadi, itu sholat itu zikir amal kita, perbuatan langsung dengan gerak. Adapun zikir lisan itu tadi dengan kalimat-kalimat thayyibah kita. Nah, ini perlu sekali kita harus selalu jaga. Perlu sekali kita harus selalu lakukan. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lalai akan ini, tidak menjalankan ini, tidak melakukan ini, terutama sholat sekali lagi, kita takut Pak, ngeri kalau kita nanti digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Kita tidak mau akan ini. Kita berharap tentunya diri kita, keluarga kita, jamaah kita semua dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang abdan syakura, yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang pandai bersyukur itu tadi? Yaitu tadi mempergunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sedikit kita berikan untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Allah memberikan kepada kita waktu 24 jam. Jangan sampai di 24 jam ini tidak ada waktu kesempatan kita untuk bermunajat kepada Allah. Jangan sampai. Ada urusan uang yang mah itu ada. Karena ketika manusia sudah disibukkan dengan dunia, ketika manusia sudah disibukkan dengan kenikmatan dunia, itu terkadang mulai lupa akan tugas dan kewajibannya. Bukan cuma mencari dunia saja kita hidup di dunia ini, tapi bagaimana kita pun harus mempersiapkan diri untuk hari esok kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri kita mempersiapkan untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan juga selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan untuk hari esok dan bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa ya tadi? Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu dimanapun kita berada, ini harus ada pada diri kita. Karena ketika kita sudah selalu merasa muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lingkup kegiatan kita, maka insya Allah kita akan terjaga dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Tapi tentunya untuk kita menjadi orang-orang yang mempunyai rasa muraqabatullah, rasa selalu diawasi oleh Allah, itu perlu harus ada latihan. Perlu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka oleh karena itu alhamdulillah bersyukur kita pada subuh ini kita bisa bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan tak lupa juga tentunya kita berdoa, Pak. Mungkin ada di antara keluarga kita, saudara kita yang saat ini belum bisa bersama kita sholat subuh berjamaah di musola ini. Kita tetap mendoakan dan juga tetap membangunkan agar jangan sampai subuh ini ketinggalan.
Jadi yang belum bangun sholat, yang belum bangun dari tidurnya saat ini, yuk bangun. Bangun dulu subuh. Karena waktu ini terus berjalan. Terus berjalan waktu ini. Jadi jangan sampai waktu subuh ini kita lewatkan begitu saja. Karena subhanallah, di waktu subuh ini banyak sekali malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berkumpul. Saat ini malaikat malam berkumpul bersama kita, insyaallah bersiap-siap mencatat. Oh, si fulan hari ini menutup harinya dengan sholat subuh berjamaah, dengan bersama-sama mengikuti majelis ilmu, ta'lim, dicatat. Bagus. Begitu juga nanti datang malaikat pagi datang. Oh, si fulan hari ini memulai harinya dengan sholat subuh berjamaah dan juga mengikuti majelis ta'lim. Subhanallah. Bagus catatan hari ini, diawali dengan sesuatu yang bagus. Tapi kalau nanti ketika kita atau malaikat malam nanti menutup harinya, oh si fulan hari ini masih tertidur di kasur ngorok loh. Dah enak catatannya. Nanti malaikat pagi juga sama datang ketika mencatat melihat, oh si fulan hari ini jam seperti itu masih tertidur, belum sholat subuh. Dah enak. Maka oleh karena itu sekali lagi kita semua mengajak yang belum terbangun, yuk bangun dulu subuh. Karena subhanallah kalau kita lewat subuh ini, Pak, waktu yang sudah kita lewatkan itu dapat kita ulang lagi. Dapat kita ulang lagi. Nah sedih kita ketika waktu kita lewatkan dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan kita tidak melakukan perintah Allah. Sedih kita, takut kita. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, itu semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, tidak ada yang terlewat. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya waktu ini tadi, yang namanya nikmat ini tadi, Pak, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengingatkan kita. Dalam surat Ibrahim dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmat Allah, dalam artian sekali lagi mempergunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mempergunakan nikmat itu untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka insya Allah akan aku tambah nikmatnya yang lain untuknya. Tapi sebaliknya, ketika kita lalai mempergunakan nikmat Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, malah leha-leha santai saja di dunia ini, rasa acuh tak acuh, sholatnya sudah ada terdengar panggilan biasa baik, masih memang Pak Bu, yang namanya kita tidak sholat itu biasa-biasa baik di dunia, Pak. Tidak kata orang tidak sholat langsung berdebu, mukanya biru, tidak kata, biasa-biasa baik. Makanya terkadang maaf, ada di antara saudara-saudara kita yang biasa-biasa baik kalau tidak sholat. Tapi sebenarnya kalau kita mengetahui di balik itu semua, dan kita mengetahui bahwa setiap perbuatan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban, takut gitu, takut, ngeri gitu. Mana kita nak bakal mempertanggungjawabkan apa yang Allah berikan kepada kita ini kalau kita selalu lalai kepada Allah. Dan dalam surat yang dikatakan di dalam surat Ibrahim tadi, inna azabi lasyadid. Dalam surat itu dikatakan kalau kita lalai dari nikmat Allah, tidak mau dekat kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, azab, kata Allah. Azabku, kata Allah, amat sangat pedih. Ngeri gitu kalau kita bicara masalah azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun tidak mau kita manusia ini dimasukkan ke dalam neraka Allah, menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau. Apa buktinya? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali dengan nabi-nabi terdahulu. Sampai kepada saat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita.
membawa diri kita yang tadinya mungkin tidak tahu menjadi tahu, membawa diri kita yang tadinya mungkin masih asik dengan maksiat, diberitahu oleh baginda Rasulullah SAW, minaz zulumati ilan nur, dibawa kepada cahaya kebenaran. Ini bukti sayang Allah kepada kita. Selain itu apa lagi? Allah menurunkan kitab Al-Quran, berikan Al-Quran kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita membaca Al-Quran itu dan kita tahu, oh begini caranya agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia nanti. Meraih kebahagiaan kita harus baca Al-Quran. Kita lihat di dalam Al-Quran banyak, semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal pertanyaannya, mau nggak kita belajar Al-Quran? Mau nggak kita bersama-sama melihat apa yang ada dalam isi Al-Quran? Kita kadang maaf Pak Ustaz, mak mano nak belajar, istilahnya nak mempelajari apa yang ada isi dalam Al-Quran, bacanya juga masih belum bisa. Belajar, ya Bu Pak, belajar. Kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, belajar. Jangan malu-malu. Biarlah kita malu di hadapan sesama kawan. Biarlah kita malu dengan keluarga kita, mungkin dengan anak kita dewek, mungkin bapak sudah tua baru belajar baca Al-Quran, biarlah. Yang penting jangan sampai kita malu di hadapan Allah. Jangan sampai kita malu di hadapan Allah. Jadi yang belum bisa Bu, bapak, ibu, yang belum bisa baca Al-Quran, yuk belajar. Dari sekarang, bismillah. Aku kepengen baca Al-Quran. Karena yang namanya belajar ini kan tidak ada batasan usia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang kubur. Sekarang alhamdulillah mata kita masih terang, telinga kita masih kuat dengannya, gigi masih lengkap, tidak ompong. Karena kalau sudah ompong masih susah, tidak. Penyebutan hurufnya kurang sempurna. Nah, sekarang ini mumpung masih lengkap galau-galau, belajar. Karena saat ini kami sendiri ada mengajar satu keluarga. Keluarga ini umurnya 87 tahun. 87 tahun. Masih mau belajar. 87 tahun, tahulah kalau umur 87 tahun ya, di sini kita kata yang umur 87 tahun. Masih mau belajar kan dengan kami selama mungkin lebih kurang 2 tahun lebih. Dari Iqra 1. Sekarang alhamdulillah sudah Al-Quran. Ya walaupun terbata-bata ya namanya umur 87 Bu ya kan. Napasnya kan lain. Tapi paling tidak subhanallah dia mampu. Mampu. Walaupun belajarnya pelan-pelan dan apa. Karena kan uang yang belajar ngaji itu pelan-pelan malah dapat 2 pahalanya kan. May yaqra'ul Qur'an yatatta'ta lahu ajrani. Barang siapa yang membaca Al-Quran secara terbata-bata, bagi mereka 2 pahala. Pahala membaca, yang kedua pahala usahanya untuk mau membaca. Kalau kita yang sudah mahir, pahalanya sih kok. Mahir karena sudah biasa kan. Tapi jangan lagi kayak gitu aja, jadi rumah laku tidak usah belajar, pelan-pelan baik, dapat pahala gua jangan, lanjut aja pikir jangan. Itu motivasi, tujuannya apa? Tujuannya agar kita terus belajar. Ini kan terkadang maaf kalau kita nih lagi susah belajar, ada yang ngomong sedikit lah sudah mulai berhenti lah itu, tidak lagi nak belajar. Aku baru nak mulai ngaji lah dikatui. Jangan, belajar terus. Menuntut ilmu, cari ilmu terus, belajar. Karena inilah merupakan salah satu kalau kita menginginkan diri kita ini nanti, tapi katakan di awal digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena paling tidak dalam hadis itu dikatakan ada 2 nikmat yang terkadang kita manusia ini galak lalai. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. 2 nikmat yang terkadang kita manusia ini sering lalai dari nikmat itu. Kita sekarang sering tidak sadar bahwa saya itu nikmat dari Allah. Kita baru sadar kalau kita sudah dicabut nikmat itu, dikurangi nikmatnya dari Allah. Apa? Kesehatan. Badan kita sehat. Terkadang banyak di antara kita, keluarga kita sehat badannya, tapi ibadahnya tidak terjaga. Ketika diuji adalah dengan penyakit, batuk, misalnya mulai itu panik. Baru ngomong sama Allah, ya Allah jauhkan aku dari penyakit, ya Allah,
pertama corona nih, batuk-batuk biasa, mulai takutlah itu. Baru sedikit disentil oleh Allah. Kita lah sudah mulai panik, banyak berdoa kemarin ketika sehat, lupa kepada Allah, jauh kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Itu kesehatan. Faragh, waktu sama. 24 jam waktu ini tadi kami katakan di awal, jangan sampai tidak ada sedikit waktu kita untuk Allah. Karena dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka bagaimana caranya agar kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur akan nikmat Allah? Allah kasih jalan kita. Allah kasih jalan kepada kita, cara kita berterima kasih untuk kepada Allah dari nikmat ini. Apa? Fasalli, menjaga sholat kita. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan juga mau mengorbankan waktu sedikit, memberikan waktu sedikit kepada Allah. Itu tadi kami katakan di awal. Sehat, kalau bisa kesehatan ini jangan dipakai untuk leha-leha baik, untuk senang-senang baik, hiburan dunia baik. Terima kasih. Apa lain kelasnya? Lain kelasnya. Berarti tak nyuruh panjang, kelasnya panjang. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai tadi sehat gitu dipakai untuk leha-leha baik, murah-murah. Berarti kalau sudah murah-murah jadi nyanyi-nyanyi lalu pula itu kalau terutama ibadah tadi, jangan. Jadi sekali lagi tidak banyak yang Allah inginkan kepada kita, untuk kita agar kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali. Jadi dalam surah Al-Kautsar, fashalli li rabbika wanhar, dan juga siap memberikan waktu, mengorbankan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti nyatanya, Pak. Bukti kalau memang kita ini mengharapkan kebahagiaan dari Allah. Jadi kalau kita berdoa selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tapi kita tidak istiqomah dalam ibadah, tidak istiqomah dalam ibadah, ibadahnya kalau paling susah baik baru ibadah dekat kepada Allah, tapi ketika kita lagi sedang lupa kepada Allah, tidak mungkin yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat ini kita capai. Karena untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan dijauhkan dari neraka, itu kita harus istiqomah dalam ibadah, mantap dalam ibadah, mustamirah, terus menerus. Jangan kaget hari ini sholat, besok idah, hari ini sholat, besok idah, jangan, tapi terus menerus pelan-pelan. Walaupun mungkin kita sholatnya sebentar, sholatnya mungkin cuma semenit, apa yang penting sholat dulu. Jangan kaget kita melihat sholat agak lama dikit mulai itu nak ngerutuk, jangan. Karena yang namanya sholat itu kan kita berusaha untuk selalu kalau bisa ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar sholat kita, ibadah kita diterima? Maka tentunya harus dilakukan dengan sesuai dengan syariat Allah. Di antaranya harus tumakninah. Ibadah sholat harus tumakninah. Jangan sampai kaget gerak sholat kita belum sempurna sudah bergerak lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya tidak tumakninah. Tapi kalau kita tumakninah dalam sholat, maka insya Allah dalam gerak sholat itu akan membuat diri kita menjadi sehat. Karena sholat itu kan sama dengan olahraga ya. Jadi kalau sama dengan ketika kita takbir Allahu Akbar, kalau takbirnya kita biasa sama ini, tidak ganti efek dari tubuh kita. Tapi kalau kita takbirnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, kalau takbir itu diusahakan atau harus dilakukan, itu tangannya sejajar dengan bahu atau di bawah daun telinga. Sejajar bahu atau di bawah daun telinga. Itu yang pertama. Yang kedua, hadapkan telapak tangan ini menghadap kiblat. Jadi seperti ini. Jangan lagi seperti ini takbirnya. Jadi menghadap kiblat tangannya, telapak tangan. Tanya betul, kalau kita sudah sejajar dengan bahu Bapak Ibu atau di bawah daun telinga, itu biasanya dada kita akan mekar, terbuka.
Nah di situ baru kita kerasa. Seperti ini, tapi jangan terlalu nyaman. Ini ya, yo, ganggu ketemu mulai belakang. Jadi sejajar sejajar dengan ini bahu atau tangan kita diletakkan dengan di bawah daun telinga. Allahu Akbar. Sini. Jadi makanya ada rasa di sini. Di sininya tuh kerasa gitu. Ketika kita takbir itu kerasa. Di sini tuh buka. Untuk melatih pernapasan gitu. Selesai takbirnya baik. Belum pakai rukunya sama rukunya. Jadi ketika kita ruku kalau bisa sempurna rukunya, sempurnakan. Mana ruku sempurna? Dalam kuali itu katakan kalau kita ruku, gelas ini ditaruh di punggung gitu, itu dia tidak tumpah. Tidak tumpah. Jadi intinya apa? Pas. L 45 derajat kalau bisa. Kalau bisa. Tapi kan kalau kita lama umur ini kan terkadang susah ya Pak ya. Tapi makanya diusahakan karena kalau kita sudah rukunya sampai 45 derajat pas itu kerasa nanti di betis Bu. Ibu bisa rasakan di bagian kaki ketika kita ruku. Bisa rasakan di bagian kaki. Tertarik semua uratnya. Langsung. Nah kalau sudah tarik, nah jangan langsung baca dulu Pak. Jangan langsung baca subhanallahil azim. Jangan, dinikmati dulu kakinya tadi. Nah, jadi kalau ada yang sakit, dinikmati dulu. Ruku itu. Tidak kamu tadi, tidak. Kembali lagi ke sini, ya. Sami Allahu liman hamidah, di sini lagi bisa terasa. Nanti sujud juga sama. Sujud Allahu Akbar, sempurnakan sujudnya. Kenapa? Karena kalau sujud kita sempurna, insya Allah peredaran darah yang ada di kepala kita itu bisa lebih cepat perputarannya. Makanya yang sakit-sakit kepala, insya Allah bisa berkurang. Tidak baca sembuh sekaligus, paling tidak bisa berkurang. Nah, ini kami buktikan sendiri. Ketika kita sakit kepala, sujudlah lama-lama. Udah baca doa sujud. Lama kan nggak baca subhanallah udah selesai cepat itu udah belum ada efeknya tenang subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la dinikmati ketika sujud. Nah ketika sudah rasa sirkulasi karena kalau kita sujud lama-lama juga Pak rasakan ketika kita sujud lama duduk ketika kita bangun dari sujud itu kita buka mata langsung terang langsung mata langsung insya Allah itu sudah kita buktikan sendiri. Jadi intinya ketika kita melakukan ibadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Rasul maka insya Allah kita akan menjadi sehat. Kan banyak kita lihat sejarah berita-berita ada orang muslim masuk Islamnya karena melihat orang Islam itu rajin sholat. Ketika di kantor misalnya ada dari cerita dulu ada di kantor di mana kantor itu banyak ada orang non muslimnya. Pada saat istirahat kalau non muslim itu kan keliling dia jadi makan segala macam istirahatnya olahraga. Tapi ketika dia melihat orang Islam bagusnya orang Islam. Ketika dia istirahat dia sholat dalam sholat itu ada riyadhah. Dia lihat gerakannya. Udah lagi di kantor duduk di meja misalnya kan Pak. Terus saya itu kan biasa kalau duduk lama duduk kenceng kalau gitu. Susah bergerak, tapi kalau misalnya lama duduk, dia riyadhahnya olahraga. Dan dia cuma melihat itu baik, Pak, dibukakan dikasih hidayah, masuk Islam. Maka oleh karena itu kita sebagai orang Islam ini tadi jangan sampai maaf sekali lagi sholat ini kita tinggalkan, Pak. Jangan sampai sholat ini kita tinggalkan. Dalam kondisi apapun kita berusaha selalu menjaga sholat ini. Karena kan sudah dikatakan kalau kita tidak bisa sholat sambil berdiri, kita boleh sholat sambil duduk. Kalau kita tidak bisa sholat sambil duduk, kita boleh sholat sambil berbaring. Kalau kita tidak bisa sholat sambil berbaring, kita masih bisa sholat dalam hati, pakai isyarat. Kalau ada baca sholat dalam hati, panggil pengurus sholat ini kita sholat. Jadi udah tidak ada baca apa lagi, mati berarti kita panggil suruh keluarganya. Kalau bisa jangan ini terjadi pada diri. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan saking pentingnya sholat itu buat kita. Saking pentingnya sholat. Dan juga dalam Al-Quran kata inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu wajib hukumnya bagi kita yang mengaku diri kita ini seorang muslim. Wong Islam yang namanya sholat ini harus selalu terjaga. Jadi sekali lagi jangan sampai karena dunia
kita tidak menjalankan ibadah yang namanya sholat ini tadi. Karena dunia, kita asik dunia, kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat memperoleh kebahagiaan tadi kami katakan dalam surat lain dikatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah. Beriman di sini bukan cuma iman ngomong iman. Oh berarti enak kalau ada orang namanya iman, enak bagus berarti. Oh bukan. Jadi iman di sini makna kita yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, dan juga mau menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu iman. Tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Diyakini dalam hati kita, percaya kepada Allah, percaya kepada baginda Rasulullah SAW, dikeluarkan dengan lisan kita dengan apa? Kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keluar dengan kalimat lisan kita. Selanjutnya apa? Wa amalun bil arkan. Diamalkan dengan perbuatan. Perbuatan, bukan cuma ngomong tapi ada perbuatan. Nah, sholat ini perbuatan kita. Wujud syukur kita kepada Allah dengan perbuatan. Di antaranya sholat. Dan juga membuktikan kita beriman kepada Allah dengan ini tadi, paling tidak. Selanjutnya apa yang kedua? Wa amilus shalihat. Beramal soleh, berbuat baik, memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, itu perlu. Kalau dua ini terjaga, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Dan saat ini kan amal soleh kan ingin ada minuman di luar kaki, ada snack bro, sarapan lagi. Ini subhanallah. Amalan soleh. Kebaikan kita berdoa semoga orang-orang yang memberikan makanan konsumsi pada hari ini diberikan kemudahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan barokah dalam kehidupannya insya Allah. Jadi subhanallah, ini nikmat dunia yang Allah kasih kepada kita. Ketika kita hadir di majelis, nikmat dunia apa ini? Ada kopi, ada nanti snack. Jadi rugi, wong yang datang ikut pengajian rugi, Pak. Tidak dapat apa-apa, iya rugi. Coba sekarang, jadi tidak apa-apa kalau yang nak datang ke musola walaupun sebentar rugi, datang makan kita makan. Jadi sekarang ini kan subhanallah. Tapi apa yang ada di hadapan kita ini, uang yang ngasihnya belum ngalir pahalanya. Kenapa? Karena baru ada di depan kita belum diminum. Iya makanya kalau sudah ada di depan, diminum dulu, biar ngalir pahalanya. Itu silakan minum dulu. Alhamdulillah. Nah, baiklah lengkap nanti pulang ngalir pahalanya insya Allah yang ngasih tadi. Tapi perlu kita juga ngalir ada bukan. Alhamdulillah. Ini min Allah. Ya, karena kalau kata yang digerakkan Pak, kata kita tidak bisa negeri dah. Kata ini kemarin ketika kami izin di awal, jadi cerita atau Pak Haji gitu, dah. Akhirnya urusan minggu depan aku bilang bela, ada kata kamu sedikit yang tidak boleh tadi ibu-ibunya kepengenan. Oh subhanallah sudah. Baik kalau itu alasannya aku bilang. Jadi minggu kemarin kami gabung dulu sama kawan, karena kan memang waktunya sebentar kan. Jadi kami gabung sama ustaz yang lain yang memang saat itu sebenarnya di masjid kita. Jadi gabung, jadi minggu ini kesini alhamdulillah ini bisa ketemu. Semoga insya Allah pertemuan kita ini, majelis kita ini menjadi majelis yang bisa membawa kebahagiaan buat kita semua. Tadi sebagaimana kita harapkan di awal, kita menginginkan bahagia dunia, bahagia akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Dan juga tadi sudah kita sama-sama jelaskan bagaimana caranya agar kita bisa meraih itu semua. Di awal tadi, paling tidak di akhir tadi kesimpulan akhirnya bagaimana kita selalu menjaga ibadah kita kepada Allah dan juga menjaga amalan-amalan soleh kita, perbuatan baik kita. Amalan baik itu ada apa yang ada pada diri kita berusaha untuk menjadikan itu kebaikan buat kita. Karena kalau kita kepengen menjadi uang yang baik, sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga sekali lagi insyaAllah kita semua dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah, dan juga sekali lagi istiqomah dalam kita melakukan kebaikan, yang pada akhirnya nanti insyaAllah kita semua akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga insya Allah dari apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita bersama-sama mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekali lagi apa-apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi al-fakir mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata.
kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.